Praktikum pertama, menentukan kadar karbonat dan bikarbonat dalam sampel. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, memahami konsep titrasi, asam basa pada sistem diprotik. Yang kedua, mempelajari metode titrasi ion karbon dan bikarbonat. Lalu yang ketiga adalah menentukan kadar karbonat dan bikarbonat dalam sampel dengan metode titrimetik atau volumetric. Standarisasi adalah teknik analitis yang kami gunakan untuk menemukan konsentrasi yang tidak diketahui menggunakan solusi standar primer atau sekunder. Teknik yang paling umum digunakan untuk standarisasi larutan adalah titrasi. Titrasi sendiri merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang bisa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Titrasi ada satu lagi, yaitu titrasi asam basa, merupakan metode penentuan kadar larutan asam dengan zat peniter atau zat yang diletakkan pada buret suatu larutan basa atau penentuan kadar larutan basa dengan zat peniter suatu larutan asam. Lalu ada larutan standar atau larutan baku, adalah suatu larutan yang mengandung konsentrasi yang diketahui secara tepat dari unsur zat. Titik ekivalen atau titik stokiometri adalah suatu reaksi kimia atau suatu titik ketika asam dan basa dalam jumlah yang sama telah bercampur. Titik akhir titrasi merupakan titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Alat-alat yang kita butuhkan untuk praktikum ini adalah gelas ukur 100 ml 3 buah, labu Erlenmeyer 250 ml 3 buah, gelas Becker 500 ml 2 buah, buret 25 ml 2 buah, hot plate dan magnetic plate 1 set, dan yang terakhir corong gelas dan pengaduk gelas. Lalu ada bahan-bahan yang kita butuhkan, yaitu larutan HCl 0,1N, indikator fenolfetalin dan bromfenol blue, lalu sampel karbonat dan bikarbonat. Cara kerja praktikum ini ada dua. Yang pertama, kita lakukan adalah standarisasi larutan HCl 0,1N. Cara kerja yang kedua, yaitu menentukan kadar karbonat dan bikarbonat. Dari data yang didapatkan, langkah pertama yang kita tentukan yaitu menghitung konsentrasi boraks. Rumus yang kita gunakan yaitu N sama dengan massa boraks dibagi mR boraks dikali 1 per volume boraks yang dibuat dalam satuan liter dikali valensi boraks, di mana massa boraks yang ditimbang sebesar 0,99 dan mR boraks sebesar 201,22. Lalu dari perhitungan tersebut kita mendapatkan konsentrasi boraks sebesar 0,0984 N. Selanjutnya kita menghitung konsentrasi HCl standar dengan menggunakan persamaan NHCl kali volume HCl sama dengan N boraks kali volume boraks. Dengan N boraks sebesar 0,0984 dan volume boraks sebesar 10 ml dan volume HCl rata sebesar 9,9 ml sehingga kita mendapatkan konsentrasi HCl sebesar 0,0994 N. Kemudian untuk menghitung kadar karbonat dalam sampel kita menggunakan persamaan NHCl kali VHCl rata dari titrasi yang pertama sama dengan N karbonat dikali volume karbonat. Kemudian kita mendapatkan penurunan rumus dan didapatkanlah persamaan massa karbonat per mR karbonat sama dengan NHCl dikali volume HCl rata dari titrasi yang pertama. Kemudian dengan NHCl konsentrasi HCl sebesar 0,0994 dan volume HCl dari titrasi yang pertama rata-rata sebesar 88,6 ml, maka kita mendapatkan massa karbonat dalam sampel sebesar 0,0513 gram.
Lalu setelah kita mengetahui massa karbonat dalam sampel, selanjutnya kita menentukan kadar karbonat dengan cara massa karbonat dibagi massa sampel dikali 100%. Karena massa sampel yang kita gunakan dalam percobaan ini yaitu 10 gram, maka dalam perhitungan kita memasukkan 0,0513 dibagi 10 dikali 100%, sehingga didapatlah kadar karbonat dalam sampel sebesar 0,513%. Selanjutnya, kita menghitung kadar bikarbonat dalam sampel dengan menggunakan persamaan yang sama, yaitu konsentrasi HCl dikali volume HCl dari titrasi yang kedua sama dengan konsentrasi bikarbonat dikali volume bikarbonat. Dengan mendapatkan penurunan rumus, selanjutnya kita mendapatkan persamaan massa bikarbonat dikali mR bikarbonat sama dengan konsentrasi HCl dikali volume HCl rata dari titrasi yang kedua. Dengan mR bikarbonat sebesar 61,017 dan konsentrasi HCl sebesar 0,0994 serta volume HCl rata dari titrasi yang kedua yaitu sebesar 8,27 kali 10 pangkat min 3 liter, maka didapatlah massa bikarbonat dalam sampel sebesar 0,05016 gram. Setelah kita mengetahui massa bikarbonat dalam sampel, selanjutnya kita dapat menentukan kadar bikarbonat dalam sampel dengan menggunakan persamaan massa bikarbonat dibagi massa sampel dikali 100%. Dengan massa sampel sebesar 10, maka didapatlah kadar bikarbonat dalam sampel sebesar 0,5016%. Sebelum larutan HCl yang merupakan titran digunakan untuk menitrasi sampel karbonat dan bikarbonat, larutan HCl harus distandarisasi terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan HCl bersifat asam kuat dan mudah untuk menguap, sehingga mudah bereaksi dengan senyawa-senyawa lainnya yang ada di udara. Jika hal ini terjadi, maka konsentrasi HCl yang nantinya digunakan untuk perhitungan karbonat dan bikarbonat menjadi tidak akurat. Larutan HCl dititrasi dengan menggunakan larutan boraks yang bersifat basa lemah. Boraks merupakan senyawa yang cukup stabil serta memiliki berat ekivalen yang tinggi, sehingga tingkat kesalahan selama penimbangan menjadi semakin kecil. Dalam proses standarisasi, boraks berperan sebagai larutan standar primer, yaitu yang telah diketahui konsentrasinya secara pasti, dan HCl sebagai larutan standar sekunder, yang konsentrasinya belum dapat ditentukan secara pasti. Reaksi standarisasi yang terjadi adalah sebagai berikut. Sebanyak 0,99 gram boraks ditambahkan dengan Aquades untuk membuat larutan boraks dengan volume 100 ml. Dari 100 ml larutan yang dibuat ini, selanjutnya akan diambil sebanyak 10 ml larutan boraks dan akan ditambahkan lagi Aquades sebanyak 25 ml. Hal ini dimaksudkan untuk pengenceran larutan boraks sehingga dapat memudahkan selama proses pengamatan. Selanjutnya, larutan boraks tersebut akan ditambahkan indikator BPB untuk mengetahui titik ekivalen atau titik akhir titrasi saat proses titrasi. Indikator BPB ini bekerja pada suasana asam. Terjadinya titik ekivalen ditandai dengan perubahan warna larutan boraks dari biru menjadi kuning kehijauan. Perubahan warna ini menunjukkan adanya penurunan pH larutan boraks dari yang bersifat basa menjadi bersifat asam karena adanya penambahan larutan HCl.
Berdasarkan hasil percobaan, jumlah volume HCl yang digunakan sampai pada titik akhir titrasi yaitu 9,9 mili, 10,1 mili, dan 9,7 mili, sehingga diperoleh volume HCl rata sebesar 9,9 mili. Volume HCl ini nantinya akan digunakan dalam perhitungan konsentrasi HCl standar dan diperoleh konsentrasi HCl standar sebesar 0,0994 N. Larutan HCl yang sudah distandarisasi dan sudah diketahui konsentrasinya yaitu sebesar 0,0994 N, kemudian akan digunakan untuk menitrasi sampel yang mengandung karbonat dan bikarbonat. Sebanyak 10 gram sampel dicampur dengan aqueous sehingga membentuk suatu larutan. Kemudian ditambahkan indikator PP dan larutan akan berubah warna menjadi ungu. Perubahan warna ini menunjukkan bahwa larutan tersebut memiliki pH yang tinggi atau bersifat basa. Sebab indikator PP bekerja pada pH 8,3 sampai 10. Setelah itu larutan sampel akan dititrasi menggunakan larutan HCl yang telah distandarisasi hingga berubah warna menjadi merah muda atau pink. Perubahan warna larutan ini menandakan bahwa adanya penurunan pH larutan, namun larutan masih bersifat basa. Sebab PP bekerja hingga pH 8,3. Hal ini dapat terjadi karena larutan terus-menerus menerima ion H+ yang berasal dari larutan HCl. Perubahan warna ini juga menjadi tanda terjadinya titik ekivalen yang pertama, di mana kadar karbonat dalam sampel dapat ditentukan. Reaksi yang terjadi pada titrasi yang pertama adalah sebagai berikut. HCO3 2- ditambah H+ menghasilkan HCO3-. Sebelum proses titrasi dilanjutkan, larutan sampel ditambahkan indikator BPP, sehingga larutan akan berubah warna menjadi biru. Penambahan indikator BPP ini dikarenakan pada titrasi yang kedua, larutan akan kembali mengalami penurunan pH, yaitu menjadi suasana asam dan bersifat asam larutannya, sehingga indikator PP tidak dapat bekerja. Sehingga maka dari itu digunakanlah indikator lain yaitu BPB yang bekerja pada suasana asam untuk menentukan titik ekivalen yang kedua ini. Larutan sampel akan berubah warna dari biru menjadi kuning kehijauan sebagai tanda akhir dari titik titrasi yang kedua. Kondisi akhir dari larutan ini bersifat asam dan hal ini dapat terbentuk asam bikarbonat selama prosesnya. Reaksi yang terjadi pada titrasi yang kedua ini adalah sebagai berikut. HCO3- ditambah H+ menghasilkan H2CO3. Dari kurva di atas dapat dilihat bahwa titik ekivalen pertama terjadi pada pH kurang lebih 8 dan titik ekivalen yang kedua pada pH kurang lebih 4. Terjadinya titrasi ini ditandai dengan adanya perubahan warna pada larutan sesuai dengan trayek pada indikator yang digunakan. Dari kurva di atas kita juga dapat melihat bahwa larutan sampel mengalami penurunan pH yang awalnya larutan sampel bersifat basa menjadi bersifat asam. Hal ini menunjukkan terbentuknya asam bikarbonat dalam larutan tersebut. Berdasarkan hasil percobaan, volume HCl rata saat titrasi yang pertama sebanyak 8,6 mili. Volume inilah yang nantinya akan digunakan untuk menghitung kadar karbonat dalam sampel. Volume HCl rata untuk titrasi yang kedua sebesar 16,87 mili. Dalam praktikum ini dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan atau error dalam perhitungan, sehingga kadar karbonat dan bikarbonat yang diperoleh menjadi lebih akurat.
Jika dilihat dari data hasil percobaan, hampir setiap percobaan yang dilakukan diperoleh hasil yang berbeda-beda namun saling mendekati. Sehingga diambillah nilai tengahnya dalam proses perhitungan, maka digunakanlah volume HCl rata-rata dari ketiga percobaan yang dilakukan. Pada perhitungan kadar bikarbonat, volume HCl yang digunakan adalah pengurangan dari volume HCl dari titrasi yang kedua dikurangi volume HCl dari titrasi yang pertama. Sehingga untuk menghitung kadar bikarbonat dalam sampel, kita menggunakan volume HCl-nya sebesar 8,27 mili. Berbeda halnya dengan penentuan kadar karbonat yang langsung menggunakan volume HCl yang digunakan hingga titik ekivalen pada titrasi yang pertama. Hal ini dikarenakan pada titrasi yang titik ekivalen yang kedua itu bikarbonat baru terbentuk pada rentang setelah terjadinya titik ekivalen yang pertama hingga titik ekivalen yang kedua, sehingga kita menggunakan volume HCl titrasinya pada rentang setelah titik ekivalen pertama terjadi dan pada saat titik ekivalen kedua terjadi. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan diperoleh massa karbonat dalam sampel sebanyak 0,0513 gram dan massa bikarbonat sebanyak 0,05016 gram. Dengan massa sampel sebesar 10 gram, maka jumlah kadar karbonat dalam sampel adalah 0,513%. Dan kadar bikarbonat dalam sampel sebesar 0,5016%. Titrasi asam basa merupakan metode penentuan konsentrasi suatu larutan basa dengan menggunakan larutan asam yang telah diketahui konsentrasinya, atau sebaliknya dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. Dalam menentukan kadar karbonat dan bikarbonat, digunakan metode titrasi asam basa. Larutan sampel yang hendak diketahui konsentrasinya dan bersifat basa dititrasi dengan menggunakan larutan asam, yaitu larutan HCl yang sebelumnya telah distandarisasi dan telah diketahui konsentrasinya secara pasti. Sehingga dalam hal ini, larutan sampel berperan sebagai titrat dan larutan HCl sebagai titran. Larutan sampel diketahui bersifat basa karena pada saat ditambahkan indikator PP yang bekerja pada suasana basa, warna larutan berubah warna menjadi ungu. Pada percobaan ini dilakukan titrasi sebanyak 2 kali, sebab sampel yang digunakan merupakan asam biprotik, yang artinya sampel dapat menghasilkan 2 ion H+ selama proses titrasi berlangsung. Sehingga akan didapatkan 2 titik ekivalen, di mana titik ekivalen yang pertama untuk menentukan kadar karbonat dengan bantuan indikator PP, dan pada titrasi yang kedua untuk menentukan kadar bikarbonat dengan menggunakan bantuan indikator BPP.